Pak Heru, ini mbok yang nampar Anies Baswedan jangan keras begitu toh Pak? Katanya kemarin Anies ke Bali ya, untuk side event G20. Katanya Anies jadi pembicara di sana. Apa iya? Tapi katanya juga Anies pulang, Heru Budi datang. Kok bisa papasan seperti itu ya? Kalau Pak Heru ke Bali sudah jelas untuk menghadiri G20. Tak tanggung-tanggung, Pak Heru di G20 itu untuk mendatangi nota kesepahaman atau MOU bersama Jepang dan Inggris dalam rangkaian konferensi tingkat tinggi presidensi G20 di Bali pada Senin 14 November 2022. Dari hari yang sama, Pak Heru mewakili pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan juga menandatangani MOU tentang pembangunan MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Kampung Rambutan. Keren gak tuh PJ Gubernur Jakarta yang sekarang? Dan nama Heru sendiri seakan telah menjadi jaminan bahwa proyek yang disebutkan di dalam MOU itu pasti terbangun dengan baik, bagus, dan berkualitas. Uang pasti pol ke proyek semua, nggak dipangkas untuk hibah ormas Bang Japar atau ormas lain pendukung gubernur lama. MOU bersama Korea Selatan ini juga merupakan tindak lanjut pembicaraan pada kegiatan 20 tahun Asian Transport Minister Meeting yang diselenggarakan pada 16-17 Oktober 2022 lalu di Bali. Kok ya apes banget Anies ini? Pembicaraan awal terkait MOU dilakukan pas di hari Anies sibuk bersay goodbye pada pendukungnya. Tapi yang lebih menggelitik lagi adalah minat Korea Selatan untuk turut berpartisipasi membangun MRT Jakarta fase 4 dengan lintas Fatmawati Rampung Rambutan disampaikan setelah mengetahui bahwa pemimpin Jakarta saat MRT fase 4 ini akan dibangun itu bukan Anies. Dan sepertinya juga pihak Korea Selatan sudah dapat bocoran kalau yang akan menggantikan Anies sebagai PJ Gubernur nanti adalah sosok perpaduan antara Jokowi dan Ahok. Soalnya semangat sekali dari pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan pemuda atau DKI Jakarta untuk membangun MRT tersebut. Kebayangkan kalau MOU ini dilakukan di masa Anies, sepertinya sebagian dana akan dipotong untuk Anies gunakan membuat jalur sepeda yang rencana akan dibangun sepanjang 500 km. Atau kalaupun dananya tidak dibagi ke pos proyek lain, kualitas MRT-nya akan seperti Jakarta International Stadium, apel-apel, dan lebih difungsi sebagai tempat ibadah pendukung Anies. Sementara pada masa Jokowi dan Ahok, kita sering melihat dua orang ini sering terlihat berada di lokasi pembangunan MRT untuk mengecek langsung perkembangannya. Anies juga kadang terlihat ada di lokasi pembangunan MRT, tapi ya gitu deh, dia nggak paham apa yang sedang dia perkara. Gayanya aja sok iye, tapi nggak punya niat untuk menyelesaikan. Atau nama Anies juga bisa dijual ke negara lain untuk dijadikan jaminan bahwa dana yang akan dikucurkan akan sepenuhnya terwujud menjadi fasilitas yang direncanakan. Jangan pernah berpikir bahwa tindakan Anies memangkas anggaran penanganan banjir di Jakarta itu diperhatikan oleh negara lain. Sebuah keputusan dan tindakan yang fatal mengurangi anggaran penanganan banjir Jakarta hingga 500 miliar rupiah dan sampai Anies lengser. Jakarta mulai semakin tergenang. Tak hanya pihak luar negeri, pihak dalam negeri pun pasti memiliki pemikiran yang sama melihat sepak terjang Anies menghancurkan Jakarta. Karenanya, Anies hanya memiliki APBD yang jumlahnya 80 triliun rupiah setahun. Sementara di masa Ahok, jembatan Simpang Semanggi saja dibangun full oleh dana di luar APBD. Belum lagi RPTRA juga dibangun oleh dana dari luar APBD. Dana APBD di masa Ahok digunakan untuk membangun rumah susun, penanganan banjir, pendidikan, dan hal-hal yang bersifat urgent dan prioritas dibutuh warga Jakarta. Makanya, gak heran jika saat Anies lengser, Anies meninggalkan hutang yang harus dibayar oleh warga Jakarta dan Jack Bro. Jika nama Anies Baswedan semakin hari semakin terdegradasi, itu bukan karena banyak pihak yang menyerang dia, tapi itu karena hari ini Anies sudah bukan siapa-siapa lagi, sehingga semua keputusan dan kebijakannya bisa dipertontonkan pada rakyat dunia. Yang ini salah, yang itu fatal, yang ini nggak benar, yang itu kacau, yang itu lagi gagal. Belum lagi yang ini batal, yang jadi dan berdiri kok cuma Bang Japar dan Farira Idris, juga anggota TGUPP Anies. Mereka ini menjadi pihak yang paling bahagia di masa 2017 sampai 2022 karena anggaran dana hibah dan gaji untuk mereka ngucur lancar tanpa hambatan. Kalau perlu pangkas anggaran penanganan banjir atau naikkan anggaran pembelian iPhone, biarkan saja warga Jakarta main. Genangan air hujan yang penting, the breaking down are happily ever after. Duh Pak Heru, hampar Anies kok keras banget begitu, sampai terpental bawa-bawa Nasdem keluar gelanggang pertandingan.